Bagaimana jika terjadi sebuah kasus orang yang berzina terus sampai hamil, Ustaz? Iya, Sampai dia melahirkan itu bagaimana? status anaknya ya. Iya, Ustaz. Begini, di antara faedahnya pernikahan itu adalah untuk melestarikan nasab manusia. Ya, ketika ada orang menikah, punya anak, maka anak tersebut itu ya, nasabnya kepada ibu ya bernasab, kepada ayah juga bernasab. Nah, maka ini manfaat pernikahan itu salah satunya adalah menjaga status nasab. Nasabnya nyambung. Jadi kalau ada orang menikah, misal Abdurrahman menikah dengan Zainab, punya anak perempuan namanya Farah. Ya, maka Farah ini ketika menikah, wali nikahnya adalah Abdurrahman. Karena Abdurrahman itu merupakan ayah daripada Farah. Nasabnya nyambung. Tapi ketika orang itu hamil di luar nikah, maka anak hasil hamilnya tersebut, anak yang dihamil hasil hubungan perzinahan ini, itu tidak nyambung. Nasabnya tidak nyambung kepada bapak. Misal ada A zina dengan B, punya anak perempuan C, maka anak yang C ini, anak hasil zinanya A dengan B, yang bernama C, itu tidak punya sambungan nasab dengan ayah. Tidak punya sambungan nasab dengan A. Cuma memiliki sambungan nasab dengan ibunya saja. Karena memang dia yang apa? Yang menghamil, Yang mengandung, Ustaz. iya, yang mengandung dia. Kalau sama ayah tidak punya sambungan nasab, sehingga kalau C ini jenis kelaminnya wanita, maka ketika menikah A tidak boleh untuk menjadi wali nikah karena dia tidak punya bapak. Wong ini bukan bapaknya. Walaupun secara tes DNA secara biologis itu adalah hasil spermanya dia. Tapi spermanya itu kan sperma tidak muhtarom namanya. Sperma yang tidak dinilai mulia dalam pandangan syariat Islam. Artinya sperma yang tidak memiliki legalitas hukum. Sperma yang ghairu muhtarom. Sehingga anak yang dihasilkan, yaitu C, tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah. Maka batal wudhu dengan A ini. Jadi A dengan C batal wudhu. A dengan C tidak bisa menjadi wali nikah A itu. C tidak boleh mendapatkan warisan dari A. Karena dia bukan bapaknya secara agama. Bukan anaknya, tidak bisa. Wudhunya batal. Wali nikah tidak berhak. Ya warisan juga tidak berhak. Tidak ada. Ini cuma sama ibunya saja. Itu nasib daripada anak hasil dari perzinahan. Bahkan andai kata A ini mau menikahi C, itu boleh. Hanya makruh status hukumnya. Ini kan kalau dalam bahasa bebasnya kan anak itu kan. Bukan dalam bahasa syariat Islam. Itu kan anak. Anaknya A. Tapi karena dia hasilnya hasil di luar nikah, tidak melalui akad yang dibenarkan dalam syariat Islam, maka andai kata A ini mau menikahi apa namanya? Menikahi C, itu boleh. Hanya statusnya hukumnya makruh. Nah, kalau sama ibunya, anak tersebut memiliki hubungan nasab. Jadi semisal hasil anak zina itu jenis kelaminnya laki-laki, maka anak ini sama ibunya batal wudhu. Semisal A zina dengan B, lahir C, C ini jenis kelamin laki-laki. Maka C dengan B batal wudhu. Karena kalau sama ibu itu memiliki hubungan nasab. Nah, seperti itu, wallahu a'lam. Kalau itu Ustaz, jika kan kadang di perkampungan kita itu ada hamil di luar nikah, terus dinikahkan itu Ustaz ya. Iya. Nah terus itu ngotot kalau ini anak saya gitu. Nah itu status pernikahannya itu bagaimana Ustaz? Maksudnya nikah dengan ngotot menjadi walinya itu Ustaz, karena dia merasa bahwa itu memang anaknya gitu. Oh iya. Kalau Begini, iya, Ustaz. walaupun dia ngotot itu adalah anaknya. Kalau dia jelas-jelas hamil,
di luar nikah, maka tidak bisa. Tetap walinya harus pakai wali hakim. Kalau di Indonesia, wali hakim itu minimal adalah KUA. Karena merupakan petugas yang telah dilantik secara resmi oleh pihak pemerintah. Jadi KUA, walinya wali hakim. Tidak bisa, bukan bapak, ya laki-laki Iya. yang telah menghamili ibunya itu ngaku bahwa dia itu adalah anaknya. Kalau di sebagian masyarakat kan istilahnya sepenting yako. Iya. Nah, yako apa yang yako nih sareng bapaan misalnya. Kan Yako. kan kadang disamarkan itu, Ustaz. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalnya terjadi berarti tidak sah ini ya, Ustaz? Tidak sah. Mana harus pakai wali hakim. Sehingga di dalam melakukan pernikahan itu ya sebelum menginjak ke jenjang pernikahan harus betul-betul ya diteliti dulu walinya. Walinya ini ada bapaknya apa tidak ini. Ditelisik, Ustaz. Iya. Jangan syukur-syukur karena nilai 100. fisiknya sekian sudah di atas 60 lalu main sikat-sikatan, yang penting menikah ya tidak, kita harus tahu walinya siapa. Biar dalam melakukan akad nikah nantinya betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Ada kadang walinya beli. Jadi nyuruh orang lain untuk menjadi wali. Ketika anak itu tidak punya ayah. Maka ini pentingnya pernikahan ya seperti itu. Karena syariat Islam itu betul mengatur seluruh lini kehidupan manusia demi kebaikan dia, baik itu kebaikan di dunia maupun nanti kebaikan di akhirat. Tidak ada yang merugikan sama sekali syariat Islam. Wallahu a'lam.